Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 Seminar Akuntansi Keuangan akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait artikel yang berjudul A Profession in Transition, Actors, Tasks, and Roles in Artificial Intelligence-Based Accounting, yang beranggotakan saya Putri Haslianda Lubis dan rekan saya Yulia Putri Soleharai. Baiklah, saya Putri Haslianda Lubis akan memulai presentasi kelompok kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Menurut Faucett, Guthrie and Parker, dan Gus Prof dan kawan-kawan, teknologi digital mengubah tempat kerja dan alat kerja dalam profesi akuntansi yang lebih luas. Dan menurut Hajkowicz dan kawan-kawan, perkembangan saat ini dianggap sangat cepat dan drastis karena berbagai kekuatan pasar dan peraturan yang secara bersamaan mendorong perubahan ini. Dalam jangka panjang, perangkat lunak akuntansi berbasis Artificial Intelligence akan mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, yang diberdayakan oleh algoritma yang sangat canggih yang membawa sejumlah besar pertanyaan yang belum terselesaikan mengenai dampaknya, yang mana memprediksi bahwa 94% pekerjaan profesional akuntansi dapat digantikan oleh teknologi digital berbasis AI atau Artificial Intelligence dalam 10 tahun ke depan. Penelitian ini didasarkan pada penelitian Sutton dan kawan-kawan pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa peneliti juga memiliki tanggung jawab untuk mundur dan mempertimbangkan konsekuensi untuk masa depan profesional akuntansi, profesi akuntansi. Kemudian, Moll dan Yigitbar Sioglu pada tahun 2019 meneliti dampak teknologi digital dan menyoroti perlunya studi lebih lanjut untuk profesi dalam memahami persyaratan baru dalam akuntansi dan memperhatikan perubahan dan transisi tugas baru serta keterampilan yang dibutuhkan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan tugas serta keterampilan terkait dengan pekerjaan profesional yang ada di bidang akuntansi melalui digitalisasi berbasis AI atau Artificial Intelligence, dan kontribusi penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan ke literatur yang berkembang tentang dampak teknologi berbasis Artificial Intelligence pada profesi akuntansi dalam hal memberikan pandangan spesifik aktor tentang perubahan peran dan tugas. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan membuat masa depan akuntansi berbasis Artificial Intelligence atau AI ini lebih nyata bagi manajemen, karyawan individu, dan terakhir, namun tidak kalah pentingnya bagi mahasiswa akuntansi dengan mengidentifikasi dampak Artificial Intelligence pada pekerjaan profesional akuntansi serta tugas dan keterampilan lainnya yang terkait. Selanjutnya kita masuk pada literatur review yang mana terdiri dari teori digitalisasi dan penelitian terdahulu. Digitalisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, digitalisasi merupakan proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Digitalisasi dapat diartikan sebagai proses transformasi dari bentuk-bentuk analog menjadi digital. Teknologi digital menciptakan dan memungkinkan penggunaan sejumlah besar data yang kompleks dan tepat waktu. Oleh karena itu, transformasi kerja berbasis Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan di bidang akuntansi tidak hanya didorong oleh kemungkinan untuk mengotomatisasi proses kerja yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir, tetapi juga sebagian besar didorong oleh ketersediaan data besar atau big data dan penggunaan analitik data besar yang cerdas. Penelitian terdahulu. Penelitian sejauh ini sebagian besar berfokus pada efek penggunaan teknologi berbasis AI atau kecerdasan buatan pada peran tunggal dalam akuntansi, tetapi tidak pernah pada keseluruhan profesi akuntansi. Dengan teknologi digital berbasis Artificial Intelligence, aktivitas berubah saat orang menggunakan dan berkomunikasi dengan alat kerja ini sehingga menciptakan rutinitas baru, sementara alat kerja otonom secara bertahap mengambil alih area aktivitas tertentu. Penelitian sebelumnya juga berfokus pada akuntansi dan otomatisasi proses, pemrosesan data, dan data
dan kualitas data. Departemen Akuntansi akan memiliki tanggung jawab lebih untuk menangani dan menggunakan data, dan keuntungan efisiensi dapat diharapkan dari alat analisis dalam perencanaan dan peramalan. Singkatnya, akuntansi akan tunduk pada perubahan dalam penggunaan teknologi pintar yang baru dan data besar yang akan memerlukan tugas yang berbeda dan peningkatan kualifikasi serta bentuk kolaborasi dan interaksi baru, khususnya interaksi manusia dengan mesin. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini, saya akan menyampaikan terkait sampel dan metode Delphi yang digunakan dalam penelitian ini beserta lokakarya para ahli. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi eksploratif, dengan studi Delphi untuk mengidentifikasi peran dan tugas baru dalam akuntansi masa depan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan lokakarya ahli untuk mengklarifikasi tugas dan keterampilan terkait dan menentukan apakah manusia atau teknologi berbasis artificial intelligence atau AI ini melakukan peran atau berkolaborasi dalam pekerjaan akuntansi profesional. Yang pertama yaitu sampel dan metode Delphi. Mengikuti penelitian Okoli dan Plawski pada tahun 2004, peneliti menggunakan metode Delphi untuk mengumpulkan data penilaian sektor keuangan pada tahun 2030 dari sekelompok besar peserta yang bertindak sebagai panel ahli. Peneliti bekerja dengan 138 orang yang diwawancarai selama 3 putaran selama 3 tahun, yaitu tahun 2018 hingga 2020. Orang-orang yang diwawancarai dipilih dari database anggota ASRN Oxford Research Network global tentang akuntansi, keuangan, dan risiko. Dari 1.740 profesional yang dipilih, baik berdasarkan sarjana dengan gelar doktor atau praktisi dengan lebih dari 3 tahun di tingkat manajerial, peneliti menerima 138 jawaban. Yang pertama, peneliti memulai di babak pertama dengan menanyakan tentang masa depan akuntansi, peran dan tugas saat ini dan masa depan, serta dampak digitalisasi pada tahun 2030. Yang kedua, peneliti mempertimbangkan jawaban dari semua responden, mengelompokkannya ke dalam topik yang menyeluruh dan mendiskusikannya selama serangkaian lokakarya setengah hari dengan bantuan 2 asisten peneliti untuk meningkatkan validitas kualitatif. Dan yang ketiga, meringkas topik sedapat mungkin berdasarkan konvergensi dan memperjelas area konsentrasi yang tersisa. Kemudian menghubungi orang yang diwawancarai lagi dan meminta mereka untuk menambah, menghapus, dan mengklarifikasi jika perlu. Setelah 3 putaran literasi selama 2 tahun, peneliti merefleksikan kembali setiap perubahan longitudinal yang aneh dalam harapan peserta penelitian dan meminta mereka untuk mengomentari apa yang membuat mereka berubah pikiran. Ini memberikan peneliti wawasan lebih lanjut tentang sifat dan dampak dari wacana digitalisasi yang sedang berlangsung dalam akuntansi dan bagaimana wacana yang bersaing secara bertahap menyatu dari waktu ke waktu. Selanjutnya, lokakarya para ahli. Dalam kerangka lokakarya para ahli atau pakar, kelompok fokus yang terdiri dari 30 pakar yang terdiri dari 8 akademisi dan 22 praktisi dari berbagai bidang akuntansi serta audit membahas dan mengembangkan lebih lanjut hasil studi Delphi. Peran dan tugas yang ditemukan dari studi Delphi kemudian dibahas selama lokakarya ahli. Menggunakan kelompok fokus kecil, para ahli mengembangkan draft pekerjaan profesional yang ada dan baru dalam akuntansi berbasis artificial intelligence dan mengalokasikan peran dan tugas tersebut kepada para pemain. Kesamaan dan perbedaan yang signifikan antara draft yang dibahas dan pernyataan individu ahli tentang hasil disusun. Kesimpulan tentang artificial intelligence untuk pekerjaan ini akhirnya ditarik dalam kelompok fokus akhir. Baiklah, materi selanjutnya yaitu terkait temuan penelitian dan kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya Yulia Putri Soleha. Kepada Yulia dipersilahkan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke temuan penelitian di mana ada 2 poin di sini yang dijelaskan. Yang pertama yaitu peran dan aktor inti dalam berbasis akuntansi berbasis artificial intelligence. Yang kedua yaitu peran tugas dan keterampilan pekerjaan profesional dalam akuntansi berbasis artificial intelligence, di mana penelitian ini menganalisis pekerjaan profesional seperti bookkeeper, yang kedua yaitu financial accountant, ketiga yaitu controller, yang keempat yaitu business data analyst, yang kelima yaitu treasurer and risk manager, yang keenam yaitu financial system and process manager.
Lanjut ke peran dan aktor inti dalam akuntansi berbasis artificial intelligence, di mana temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi berbasis AI ini akan memiliki dampak terbesar pada peran dan tugas karyawan akuntansi, di mana teknologi berbasis AI ini seperti robot pintar, alat fitur otomatis, dan alat bisnis intelijensi ini atau BI, di mana memiliki kekuatan untuk menggantikan manusia sebagai aktor dan mengubah proses dalam akuntansi, di mana teknologi berbasis AI ini akan menggantikan karyawan manusia dalam tugas-tugas rutinnya, misalnya seperti robot perangkat lunak pintar untuk melakukan tugas rutin seperti merekam dan mengumpulkan data. Selain itu, teknologi berbasis AI ini mungkin menjadi aktor pendamping dengan menyarankan opsi keputusan sehingga melengkapi aktor manusia. Namun, ada tugas yang akan dilaksanakan secara eksklusif oleh manusia. Dalam akuntansi berbasis AI ini pada tahun 2030 ini, manusia ini akan melatih teknologi berbasis AI dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman ahli mereka untuk memantau teknologi berbasis AI ini. Pada akhirnya, peran inti manusia ini adalah memastikan dan bertanggung jawab atas kolaborasi yang efektif dan efisien antara teknologi berbasis AI dan manusia untuk memenuhi peran akuntansinya. Lanjut ke peran, tugas, dan keterampilan pekerjaan profesional dalam akuntansi berbasis artificial intelligence ini. Setelah mengidentifikasi peran dan tugas inti dalam akuntansi masa depan, penelitian ini fokus pada pertanyaan tentang bagaimana tugas dan keterampilan terhubung dan berpotensi mengubah pekerjaan profesional yang ada maupun yang baru. Selain itu, penelitian ini menganalisis pekerjaan profesional seperti yang pertama yaitu bookkeeper. Itu bookkeeper yang dimana temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemegang buku yang melakukan tugas rutin ini akan jauh lebih rendah dalam 10 tahun karena peningkatan insentif dalam penggunaan teknologi digital, di mana di masa depan ini sebagian besar perusahaan akan menggunakan transaksi business to business. Jadi format pertukaran data digital yang digunakan di seluruh dunia atau teknologi berbasis AI. Seperti teknologi optical character recognition atau UCR dan menggunakan faktur digital kepada konsumen. Selanjutnya, seperti robot pintar itu digunakan untuk merekonsiliasi dan melakukan pemeriksaan untuk menghindari kesalahan akuntansi. Jadi dengan demikian robot perangkat lunak pintar ini tidak hanya untuk mengotomatisasi tugas, tapi juga meningkatkan kualitas data keuangan dengan pemeriksaan berbasis AI ini. Yang kedua yaitu ada pembukuan ini kemudian akan bertanggung jawab untuk pertama itu menyimpan kertas dan file digital, di mana pada akhir bulan itu perlu untuk merekonsiliasi dan memeriksa ulang akun dan mengkode ulang transaksi jika perlu. Dan adapun juga pembukuan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi bisnis dicatat oleh perangkat lunak akuntansi pintar, di mana penelitian ini juga menemukan bahwa semua pemegang buku ini akan mengambil peran kunci dalam fase implementasi perangkat lunak akuntansi berbasis AI ini. Karena AI ini adalah sistem belajar mandiri, tugas pemegang buku adalah mandiri dan tugas pemegang buku yaitu adalah melatih AI sesuai dengan kebutuhan penggunaan tertentu. Dalam hak keterampilan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa menjadi semakin penting bagi pemegang buku untuk memiliki domain pengetahuan yang lebih luas, keterampilan penggunaan teknologi informasi, serta kompetensi pemecahan masalah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu financial accountant, di mana pekerjaan rekonsiliasi antar perusahaan ini mengumpulkan informasi untuk penilaian aset dan kewajiban atau penyusunan elemen pelaporan yang saat ini menjadi tugas akuntan keuangan yang akan dilakukan oleh teknologi digital berbasis AI di masa depan. Jadi pada saat peraturan meningkat dan proses bisnis baru atau berubah, akuntan ini juga berhati-hati agar sistem akuntansi keuangan ini memetakannya dengan benar. Jadi oleh karena itu, akuntansi keuangan ini akan bertanggung jawab atas pelaporan, pemantauan, dan audit otomatis untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan dan meningkatnya kualitas data. Lanjut ke controller.
Di mana dalam akuntansi berbasis AI ini, pengontrol semakin muncul dari peran penyedia informasi berkembang menjadi mitra bisnis. Dan juga profil tugas pengontrol ini akan berubah terutama karena meningkatnya jumlah dan variasi data, serta akan mengembangkan keterampilan mitra bisnis dengan pemahaman analitik data. Dan juga digitalisasi ini dalam peran ini akan mempengaruhi area pelaporan manajemen dengan fokus yang kuat pada pengoptimalan proses menggunakan alat penambangan proses, desain dashboard interaktif yang divisualisasikan dengan sempurna, dan dukungan keputusan berdasarkan data yang besar. Dan juga di mana di masa depan ini pengontrol ini akan fokus pada pemilihan skenario yang tepat dan mendukung tim manajemen dalam perencanaan strategis dan keputusan investasi. Di mana yang selanjutnya yaitu bisnis data analis, di mana dalam banyak kasus dalam akuntansi ini peran ini dilakukan oleh pengontrol bendahara maupun manajemen risiko ini. Di masa depan orang yang mendalami data akan menjadi analis data bisnis, dan analis data bisnis ini akan bekerja di bidang spesialis masing-masing seperti akuntansi. Di mana analis data bisnis ini adalah orang yang bertanggung jawab atas big data dan analitik dalam akuntansi. Jadi analis data bisnis ini membutuhkan pengetahuan domain dan mengetahui data internal seperti keuangan serta sumber eksternal untuk tujuan benchmarking. Alat bisnis intelligence ini membantu juga menganalisis data, menemukan pola dan tren, dan menarik kesimpulan tentang hipotesis. Jadi dalam akuntansi ini ia mendukung pengontrol atau pembendaharaan dan manajer risiko ini dengan dashboard yang memvisualisasikan data dengan cara yang paling efektif. Bahkan jika dia menyediakan dan memvisualisasikan data yang diperlukan, dia tidak terlibat langsung dalam pekerjaan strategis dan tidak bertanggung jawab atas komunikasi kepada manajemen. Lanjut yaitu Treasurer and Risk Manager, di mana bendahara dan manajemen risiko ini semakin penting bagi keberhasilan perusahaan karena meningkatnya penggunaan data besar, kondisi kerangka ekonomi yang terus berubah, dan instrumen pembiayaan yang baru muncul. Di mana teknik dan solusi perangkat lunak paling modern ini digunakan di area ini untuk memastikan perencanaan yang paling akurat dan efisien. Jadi bendahara dan manajemen risiko ini adalah pekerjaan yang profesional yang sudah ada selama beberapa waktu sekarang maupun yang masih baru dibandingkan misalnya seperti akuntan. Lanjut ke Financial System and Process Manager, di mana sistem keuangan proses ini manajer proses ini mengevaluasi efektivitas dan efisien peningkatan melalui teknologi berbasis AI dan menyiapkan perhitungan biaya atau manfaat dan memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip etika untuk keputusan pelaksanaannya. Dan juga sistem keuangan dan manajemen proses ini bekerja sama erat dengan Departemen Sumber Daya Manusia, yaitu memastikan bahwa karyawan mengembangkan keterampilan dan kompetensi yang diperlukan untuk menggunakan teknologi berbasis AI dan memungkinkan kolaborasi antara manusia dan teknologi berbasis AI. Dan juga posisi sistem keuangan ini dan manajer proses ini sangat menantang dan membutuhkan keterampilan yang komprehensif, khususnya kemauan untuk memahami dan menangani teknologi baru, keterampilan komunikasi, serta pemecahan proses yang holistik, dan juga pengetahuan akuntansi dasar, serta keterampilan manajemen proyek. Berikut yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini memperkirakan bahwa akuntansi berbasis AI atau Artificial Intelligence ini di masa depan dapat menyebabkan peran dan tugas baru, dan dengan demikian peluang bagi para aktor seperti halnya para sarjana telah mengakui tren ini sepanjang sejarah, yaitu menurut Acemoglu dan Restrepo
tahun 2019. Di mana penelitian ini mendapatkan temuan dari sudut pandang fungsionalis murni, di mana AI ini juga meningkatkan kebutuhan akan bekerja yang sangat terampil dan juga dapat menciptakan lapangan kerja sebanyak yang digantikannya, sehingga membuka beberapa peluang kerja yang sangat baik. Dan juga temuan penelitian ini dengan demikian bertentangan dengan anggapan umum bahwa AI ini sebagai aktor akan menggantikan aktor manusia dan lebih mengakui bahwa AI ini atau artificial intelligence ini akan berkolaborasi dengan manusia dan melengkapi pengembalian keputusan manusia alih-alih menggantikannya, yaitu menurut Agrawal dan kawan-kawan pada tahun 2019. Poin ketiga yaitu berdasarkan lokakarya ahli ini, perusahaan ini juga harus belajar menerapkan dan menggunakan AI dengan benar dan etis untuk mendorong inovasi dan meningkatkan peran tradisional akan meningkatkan produktivitas dan pekerjaan mereka secara keseluruhan, bukan menguranginya, yaitu menurut Bugin tahun 2018. Mungkin hanya sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.